sih modalnya nggak terlalu gede sih, paling mungkin tadi sekitaran 20 atau 30 juta. Kalau misalnya omset itu sekitaran sekian M. Cuma kalau misalnya produk terjualnya itu mungkin 10.000 sampai 20.000 piece per bulan. Dalam 5 tahun kita tuh paling punya 10 produk. Nah, sementara brand-brand lain itu 5 tahun ini udah punya 100-200 produk. Kenapa kita kayak gitu? Karena kita benar-benar fokus banget untuk keluarin produk tuh yang benar-benar bagus. Jadi nggak sembarangan keluar produk gitu. Nanti kayak tiba-tiba, oh di tahun depan udah discontinue karena produknya kurang bagus gitu. Misalnya kita, kan banyak kan yang kayak gitu. Nah kalau kita tuh nggak mau kayak gitu. Jadi benar-benar pengen brand ini sustain banget sampai mungkin 50-100 tahun ke depan, sampai nanti mungkin anak-anak yang handle. Jadi benar-benar produknya masih ada gitu. Nama aku Valencia Natania, tapi mungkin lebih dikenal Valencia Harlet sekarang. Iya, terus sekarang aku brand owner atau founder dari Harlet Beauty. Itu adalah bisnis skincare lokal, terus sekarang usianya 27. Iya, kalau nggak salah 27 ya. Sekarang usianya 27 udah punya bisnis skincare juga. Itu waktu awal bikin bisnis tahun berapa kan? Tahun awal banget kalau misalnya Harlet Beauty itu tahun 2018. Tapi sebelumnya tuh aku pernah kayak jadi reseller juga. Udah jadi reseller skincare gitu. Tahun? Dari aku umur 19 tahun. Tahun berapa ya itu? Dulu itu kan aku student exchange ke Korea. Terus aku ngeliat kalau di Korea tuh kayak keren banget karena banyak banget produk-produk skincare lokal, terus orang lokalnya tuh suka kan, sampai dia mendunia. Kayak maksudnya si Korea itu diakuin oleh dunia kalau produk mereka bagus banget. Nah waktu itu di Indonesia kan kayak belum ada skincare yang gimana-gimana gitu, produk lokalnya belum terlalu banyak. Nah aku kayak ngerasa kayaknya bisa nih suatu saat Indonesia tuh punya produk skincare yang bagus, terus harganya juga affordable. Karena waktu itu Korea kan harga mahal banget, sekitar 300 sampai 500 ribu kalau dibawa ke Indonesia. Sebenarnya perjalanannya panjang sih. Jadi dari aku jadi reseller, terus aku belajar tuh tentang kayak skincare, tentang dunia kecantikan. Nah, pas di situ juga, pas aku balik ke Korea dan aku jadi reseller, aku tuh lepas dari salah satu brand klinik kan. Nah, tiba-tiba muncullah aku jerawatan banyak banget, mulai dari terus satu muka. Nah, dari situ aku sempat berhenti jadi reseller, karena aku ngerasa, kok aku sendiri jerawatan, sementara aku harus nolong orang lain buat sembuh dari jerawat. Jadi aku kayak nggak pede banget. Nah, dari situ aku mulai belajar tentang formulasi sama tentang skincare. Jadi aku belajar dari YouTube pertamanya. Dari YouTube, terus mungkin dari Google, sama akhirnya aku belajar formulasi dari yang London. Kalau misalnya aku sendiri itu mungkin kita tuh fokus banget ke oat ya. Jadi sebenarnya skincare aku tuh superfood skincare, karena mungkin di luar-luar sana itu mungkin mostly dulu kan klinik-klinik kasihnya skincare yang bahan-bahannya chemical, ya kimia banget. Nah aku agak trauma pakai yang kayak gitu karena aku langsung jerawatan parah. Nah makanya aku kayak yaudah deh kita pakai bahan-bahan alami aja. Nah makanya aku juga develop sama pabrik untuk bahan-bahan yang alami, salah satunya bahan oat. Jadi untuk sekarang kita tuh ada produk oat sama watermelon. Jadi emang fokus banget superfood skincare gitu. Jadi superfood skincare tuh bahan-bahan makanan yang emang ada manfaatnya buat kulit, dan itu udah banyak jurnalnya, jadi kita pakai gitu. Waktu pas awal bikin skincare ini, modal yang dikeluarin berapa kan? Dulu sih modalnya nggak terlalu gede sih, paling mungkin tadi sekitaran 20 atau 30 juta. Tapi kan tetap maksudnya nggak langsung sekaligus keluar gitu loh, pasti kayak bertahap-bertahap gitu. Waktu itu aku kumpulin dari modal reseller. Terus ada sebagian juga aku pinjem ke papa angkat aku. Terus langsung aku balikin kayaknya sekitar gak sampai setahun, aku balikin 2 kali lipat deh. Kalau misalnya untuk kayak detailnya banget, itu kan aku punya modal sendiri yang aku ngumpulin dari reseller. Itu kayaknya sekitar mungkin 30-an juta itu aku pegang sendiri.
Nah, terus aku kurang kan uangnya, jadi aku propose ke papa angkat aku. Nah, sebenarnya untuk propose ke papa angkat aku juga bukan kayak sekedar keluarga gitu. Jadi benar-benar kayak ke investor, aku bikin proposal. Jadi kalau misalnya aku pinjamnya sekian, bakal balik berapa dengan bunga berapa. Jadi aku benar-benar kayak bikin gitu. Dan sebenarnya kalau perhitungannya benar-benar perhitungan yang simple banget. Kayak misalnya, oh untuk biaya produksi aku harus keluar segini. Terus untuk biaya marketing aku misalnya harus keluar untuk awal mungkin 10 juta. Nah sisanya itu aku gaji diri sendiri 3 juta per bulan dan aku save selama 6 bulan. Produk skincare-nya paling berapa? Range-nya itu sekitar 100 ribuan sih, sampai 200 ribu. Jadi ada yang mulai dari 79 ribu sampai paling mahal tuh 210 ribu. Kalau paket 300 sampai 400 ribu. Beda-beda sih kalau misalnya paket. Tergantung isinya. Iya. Kalau misalnya untuk basicnya kita ada facial wash, terus day cream sama sleeping mask. Mungkin sekarang udah launching sunscreen. Jadi udah banyak sih, ada toner juga, terus ada emulsion serum. Kalau misalnya omset itu sekitaran sekian M. Cuma kalau misalnya produk terjualnya itu mungkin 10.000 sampai 20.000 piece per bulan. Sejak awal bisnisnya berdiri sampai sekarang, peningkatan omsetnya tuh udah seberapa jauh? Jauh banget sih. Mungkin kalau misalnya bisa dibilang kayak signifikan, iya. Karena waktu aku momen launching kan 2019. Nah itu bener-bener momen semua orang tuh lagi, maksudnya market tuh lagi suka banget sama brand skincare lokal. Jadi momennya mungkin pas. Jadi mungkin dari awal aku launching itu omset paling kayak 5 juta, 10 juta, terus tiba-tiba langsung bisa ngehit 50 juta, 100 juta, terus sampai meningkat banget. Gitu, sampai MM-an saat ini. Kalau dari manajemen Kak Valen sendiri, gimana cara strategi mengatur cash flow-nya biar tetap aman? Sebenarnya mungkin cara orang beda-beda ya, tapi kalau misalnya aku selalu ngatur kayak karena aku udah pernah ngalamin kayak susah banget dan udah nggak ada cash sama sekali, jadi aku selalu ngatur pokoknya cash-nya tuh selalu harus berapa, sekian gitu. Jadi kayak misalnya sekian M itu nggak boleh kayak keluar sama sekali dan tetap harus stay di perusahaan kayak in case ada apa gitu kita bisa keluarin, tapi benar-benar harus stay. Nah sisanya kalau misalnya ada lebih itu baru kita puterin lagi di marketing, kita puterin lagi di produk gitu. Namanya dari daruratnya emang siapin cukup gede gitu ya. Kalau boleh tahu itu dana yang misalnya dari perusahaan pegang gitu, apakah diputar lagi ke investasi atau gimana? Kalau misalnya sekarang sih belum sih, karena kita ngerasa kalau diputer ke bisnis lagi itu lebih gede gitu. Kalau diputar ke investasi kayak instrumen reksadana atau saham itu Belum. dari omset bulanan yang didapat ini kayak pendapatan yang selalu dapetin setiap bulan, itu gimana cara kakak untuk mengelola uang itu jadi operasional, jadi gaji karyawan dan segala macam? Kalau misalnya operasional itu kan udah fix ya beberapa. Jadi mungkin kayak sekitar 30% itu mungkin operasional. Nah tapi aku kira-kira ya, karena aku nggak terlalu kayak ngeliatin juga. Tapi kalau misalnya paling besar tuh marketing sih. Mungkin kita bisa kayak keluarin 40-50% tuh buat marketing. Nah sisanya ya udah ditabung lagi buat perusahaan. Kalau misalnya perkembangan untuk omset dari 5 tahun lalu sampai sekarang, mungkin 10 sampai 20 kali lipat sih. Tapi ingat juga ya kalau kemarin tahun lalu, pokoknya 2021, 2022 itu kita sempat turun banget dan baru naik lagi 2022 akhir. Nah itu naiknya lebih naik lagi dibanding yang sebelumnya. Kayak banyak hal sih, mungkin karena persaingannya udah mulai ketat. Terus juga aku banyak kesalahan manajemen kayak mungkin dari sisi operasional sama sisi marketing tuh banyak banget kesalahannya. Karena kan aku kayak bener-bener orang yang baru berbisnis kan, jadi ya udah asal tembak aja gitu, nggak based on data.
Jadi kayak feeling gitu. Nah itu banyak banget kita rugi di situ, sampai mungkin 1 bulan tuh kita bisa rugi 100 sampai 150 juta selama 2 tahun. Bulan 100 sampai 150 juta. Iya, udah hampir tutup Kak. Itu pas lagi mengalami itu berarti lagi jatuh-jatuhnya? Lagi atau jatuh-jatuhnya sih. ada peristiwa lain nggak yang mungkin lebih jatuh dari itu? Kayaknya itu sih, kayak momen, soalnya kita kan hiring banyak banget orang, mungkin waktu itu sekitar 20 lebih sampai 30 karyawan. Nah itu kita harus kayak apa ya namanya, mengurangi karyawan-karyawan di saat itu juga karena kita benar-benar minusnya tuh parah banget kan. Nah itu yang mungkin bikin sedih kali ya, karena kan mereka dari awal banget, dari awal ngikutin kita gitu. Nah tapi harus kayak berpisah sama beberapa orang dan akhirnya sekarang jadi small team banget sih. Berapa? Mungkin 7 atau 10. Dari 30 Iya. jadi 7 doang? Waktu itu mungkin salah satunya kita hire karyawan terlalu cepat karena kan kita kayak membludak banget kan. Mungkin sehari itu bisa ribuan order gitu. Jadi kita kayak hiring. Nah itu kita nggak, maksudnya kalau prinsip aku ya, untuk kerja sama, meskipun mereka karyawan aku, tapi kerja tuh bener-bener cocok-cocokan kayak partner. Itu prinsip aku. Nah kita waktu itu hiring, kita udah nggak lihat CV lagi Kak. Jadi kayak udah hiring gitu. Kayak kamu punya temen nggak? Udah langsung masuk aja besok. Waktu itu bener-bener lagi membludak banget. Akhirnya kita kayak hiring banyak. Terus operasionalnya gede, tapi ternyata persaingannya semakin ketat. Jadi semakin turun omsetnya, tapi operational cost-nya udah gede banget. Jadi hiringnya tuh harus slow, jangan kayak buru-buru. Kita bener-bener kayak ngeliatin profilingnya, terus juga mungkin karakternya, cocok gak cara kerjanya sama kita, mungkin juga pengalaman kerja yang udah pernah orang itu atau calon karyawan kita lakuin. Nah itu bener-bener harus kayak dilihat sih gitu. Dan mungkin jadi coba dulu, mungkin ada masa probationnya, kita coba dulu kayak sekitar 3 bulan. Kalau misalnya kan belum tentu dari kitanya cocok, mungkin dari karyawannya nggak cocok sama kita, kan juga bisa dari 2 sisi. Jadi aku ngerasanya jangan ngelihat dari satu arah doang sih, tapi bener-bener bisa kayak ngelihat dari 2 sisi. Kalau misalnya untuk dari segi pemasaran, dari segi di luar pemasaran kayak dari sisi operasional dan lain-lain, tadi sih yang aku bilang, prinsip aku kalau misalnya untuk aku hiring tim, itu aku harus cocok. Jadi bukan karena timnya itu mungkin kurang bagus kerjanya atau apa tuh enggak, tapi menurut aku harus cocok banget kerjanya. Makanya kenapa sekarang aku timnya itu kecil banget, karena aku pelan-pelan banget untuk hiring tim lagi. Gitu, karena aku pengen yang ini tuh solid dulu gitu, dan culture-nya benar-benar kayak kebentuk dulu, baru pelan-pelan kita kayak besarin lagi. Lebih kayak ke pace kerja aja sih. Jadi kalau misalnya aku itu kan kayak cukup fleksibel kan, jadi mungkin beda ya sama kayak korporasi besar yang udah ada SOP-nya segala macam. Aku kadang-kadang kayak random aja, kayak misalnya besok tanggal 99 kita nge-live yuk kayak 10 jam gitu. Jadi mereka juga kayak harus bener-bener cekatan gitu, kayak oh ya kita prepare ini gitu. Itu sih mungkin yang menurut aku harus cocok gitu kerjanya. Gak terlalu ada sih treatment khusus, tapi pastinya kalau misalnya aku ngerasa kayak oh ini udah hit nih omsetnya di bulan ini, ya udah aku bagi-bagi bonus aja. Dan itu kayak sesuai aja sih, kayak misalnya ada jam lemburnya juga kan, kayak misalnya ada tim yang ikut live, nah itu biasanya aku juga bagi insentif ke mereka. Selalu ada kasih bonus gitu ya? Mungkin beda-beda kali ya, tapi kalau aku sih ya aku kasih aja gitu, karena kan kayak bagaimanapun karena timnya tuh kecil banget kan, jadi yang kerja ya bukan cuma aku, tapi mereka juga kerja untuk kayak bisa dapetin ini semua gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya emang ada kayak lebih segala macam, terus hit juga di bulan ini dan gak ada banyak kayak pengeluaran sampai minus segala macam, ya udah dibagi aja.
kalau misalnya aku tuh selalu ngerasa ya kalau misalnya performance-nya turun sebenarnya gara-gara aku juga sih. Karena bagaimanapun aku kan kayak panutannya mereka kan. Jadi kalau misalnya aku emang lagi kerjanya slow, kayaknya mereka juga ikut slow. Tapi kalau misalnya aku lagi kayak nge-push ya mereka juga ikutan lari gitu. Jadi ya semuanya kayak tergantung dari leadernya. Menurutku sih kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya aku emang lagi punya strategi nih, terus aku kumpulin aja mereka, guys aku ya strategi, kayaknya nanti di bulan depan kita gini harus seperti apa. Nanti biar tersampaikan dulu, nanti in case aku emang lari ya mereka ikut lari gitu. Tapi so far sih kalau misalnya sekarang kayaknya ya gitu sih, kalau misalnya lagi slow ya bener-bener slow aja kerjanya. Jadi nggak yang hektik banget gitu. Kayak sering banget sih kalau misalnya nggak mood, apalagi kayak cewek kan. Tapi ya kadang-kadang aku ngerasa kayak ada waktunya emang kerjanya cepet, ada waktunya emang santai aja. Karena nggak selalu harus dikejar gitu. Jadi kalau misalnya emang lagi nggak bisa dipaksa ya udah gitu. Jadi ya nggak terlalu yang sampai tiap hari kita harus gini gitu, nggak juga. Ada target gitu nggak sih Kak setiap bulan? Enggak sih. Nggak ada. Nggak ada. Tapi menurut aku karena sekarang itu kerjanya harus kreatif. Kreatif tuh nggak boleh dipaksa. Jadi kayak kalau misalnya malah ditargetin satu hari 10 konten, makin gak kreatif. Karena mungkin aku jadi terjun sendiri kali ya. Kalau misalnya aku dipaksa jadinya makin stuck gitu otaknya. Tapi kalau misalnya kayak ya udah dibebasin, yang penting kewajibannya terpenuhin aja, satu hari satu konten, ya udah kayak bisa jalan aja. Dan mungkin aku bersyukur juga sih, tim aku mungkin kayak inisiatif semua ya. Jadi kalau misalnya turun mereka bilang, "Kak ini kenapa turun ya?" Jadi kayak ya udah kita cari cara aja. Sekarang kan dalam 5 tahun kita tuh paling punya 10 produk. Nah, sementara brand-brand lain itu 5 tahun ini udah punya 100-200 produk. Kenapa kita kayak gitu? Karena kita benar-benar fokus banget untuk keluarin produk tuh yang benar-benar bagus. Jadi nggak sembarangan keluar produk gitu. Nanti kayak tiba-tiba, oh di tahun depan udah discontinue karena produknya kurang bagus gitu. Misalnya kita, kan banyak kan yang kayak gitu. Nah kalau kita tuh nggak mau kayak gitu. Jadi benar-benar pengen brand ini sustain banget sampai mungkin 50-100 tahun ke depan, sampai nanti mungkin anak-anak yang handle, jadi benar-benar produknya masih ada gitu.